Assalamualaikum. Halo semua, ketemu lagi dan balik lagi di channel YouTube aku. Di videoku kali ini, aku akan membahas dan mengulas sedikit materi mengenai budaya dan multi budaya. Mungkin dari kalian beberapa ada yang belum tahu apa itu budaya dan apa itu multi budaya. Yang pertama, aku akan ngejelasin mengenai budaya. Budaya yang telah lama menjadi suatu konsep yang penting dalam pemahaman masyarakat ataupun kelompok manusia. Budaya sendiri, kalau menurutku, budaya itu kebiasaan. Kenapa jadi kebiasaan? Karena itu yang sering kita lakukan. Seperti budaya kita tuh bangun selalu pagi. Jadi kebiasaan kita tuh bangun pagi terus. Seperti itu. Itu kalau dalam bahasa yang mudah dicerna. Dan kalau menurut arti, tipologi, dan sejarah, budaya adalah inti dari kelompok masyarakat tertentu secara konteks berbeda, baik mengenai anggotanya, baik itu bagaimana cara mereka untuk berinteraksi dengan orang luar maupun lingkungannya, serta perbedaan bagaimana cara mereka dapat dalam menyelesaikan masalah yang mereka kerjakan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau budaya itu kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita dalam menyelesaikan masalah itu dalam hal emosi atau apapun itu. Jadi kalau lebih ringkasnya, budaya itu adalah kebiasaan. Itu kebiasaan dari diri kita. Oke, lanjut. Budaya itu juga kultur ya, teman-teman. Dapat diartikan sebagai kultur. Jadi, kultur kumpulan keyakinan atau sekumpulan keyakinan, nilai, pemahaman, norma-norma pokok bagi anggota suatu organisasi atau masyarakat kita ini yang luas banyak. Terus kita lanjut dari penjabaran tadi itu, dari penjabaran definisi budaya, dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu budaya adalah persepsi, budaya bersama, dan budaya adalah deskriptif. Apa sih budaya antara budaya-budaya 3 ini? Yang pertama, budaya adalah persepsi, yang dimana individu mengekspresikan budaya organisasi berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya gini, kalau dalam suatu organisasi itu ada yang namanya kita kerjasama. Jadi ada beberapa, nggak semua orang ya. Jadi ada beberapa orang yang mereka tuh tanpa disuruh apa yang sedang kita kerjakan, mereka langsung bantu. Jadi mereka ngeliat kita lagi ngerjakan sesuatu yang berat nih, tanpa kita meminta bantuan, mereka langsung, oh kita bantu, langsung gitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, budaya bersama. Maksudnya di sini adalah, walaupun terdiri dari orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda, namun mempunyai pandangan yang sama, atau suatu pandangan yang sama. Jadi, misalnya seperti ini, dalam suatu organisasi itu pasti mempunyai visi dan misi, baik di organisasi internal kampus, ataupun di luar, ataupun perusahaan pasti mempunyai visi dan misi. Dan visi mereka itu pasti satu. Jadi, walaupun kita dari latar belakang orang yang berbeda, mereka tetap memiliki satu tujuan, yaitu tujuan untuk sukses bersama. Seperti itu. Yang ketiga adalah budaya deskriptif. Itu budaya yang menggambarkan sesuatu bukan menilai maksudnya. Budaya itu adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang harus dipahami, bukan untuk dinilai. Nah, di sini jelas banget ya, teman-teman. Budaya menggambarkan sesuatu bukan nilai. Maksudnya, budaya itu adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang harus dipahami, bukan untuk dinilai. Ini benar banget. Kita lanjut ke budaya dalam organisasi. Apa sih budaya dalam organisasi itu? Budaya organisasi dapat dikatakan kuat apabila diakui secara luas
dan sering kali disebut sebagai alasan suksesnya suatu organisasi. Sebaliknya, jika budaya yang kuat tidak akan berubah sesering mungkin dan seringkali disebut dengan masalah dalam organisasi. Ini benar banget. Kita lanjut langsung. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu dalam setiap organisasinya. Nih, contohnya nih, di Mark K. Comestic melaksanakan upacara penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbol dari komunikasi merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi pedoman tindakan anggota organisasinya. Sedangkan di Apple Computer, ketika perusahaan dengan cepat menduduki posisi pemimpin dalam industrinya, manajer bekerja keras untuk mempertahankan sifat informal dan perusahaan kecil menjadi karakteristik perusahaan kecil tersebut. Jadi di situ perbedaannya terlihat jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini, misalnya nih, budaya tradisional di perusahaan Amerika Serikat. Menjelaskan bahwa perusahaan dikembangkan pada waktu wanita mempunyai pengaruh kecil dalam organisasinya. Dan dalam buku yang baru-baru ini terbit, yaitu Our Wildest Dream, Woman Entrepreneur Making Money, Have Fun, and Doing Good, Godfrey mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya wanita berjuang sendiri, mendirikan bisnis kecil, mereka menanggalkan elemen tradisional untuk memilih alternatif dengan sukses yang ditentukan dalam satu cara. Godfrey menggambarkan sejumlah nilai baru berbeda dari nilai perusahaan tradisional yang menandai perkembangan budaya bisnis dengan contoh seperti bisnis The Body Shop, yaitu yang pertama, bekerja, hidup, cinta, belajar, bukan bekerja. Bekerja, bekerja. Tuh, motivasi yang pertama. Yang kedua, mencari arti dari uang, bukan hanya uang saja. Yang ketiga, membina hubungan jaringan, bukan hierarki dan kekuasaan. Yang keempat, jangan merugikan, bukan memberi tahu pembeli. Yang kelima, sumber daya yang dapat dipertahankan, bukan guna atau kehilangan. Yang keenam, tumbuh secara wajar, bukan tumbuh dengan dipercepat. Yang ketujuh, merangkul pekerjaan dan keluarga, bukan bekerja atau keluarga. Jadi dari situ tadi disimpulkan bahwa budaya adalah bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungannya. Budaya merupakan bauran kompleks dari asumsi-asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan ide yang lain yang digabungkan menjadi satu untuk menentukan apa arti bekerja dalam organisasi tertentu. Jadi itu maksudnya teman-teman. Dari penjelasan yang banyak tadi, bahwa budaya perusahaan itu budaya tradisional. Itu bahwa artinya itu nggak seperti itu. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis budaya. Jenis-jenis budaya di sini yang saya jabarkan ada 4. Yang pertama, budaya kemampuan beradaptasi. Apa sih budaya kemampuan beradaptasi ini? Budaya kemampuan beradaptasi ini muncul dalam sebuah lingkungan yang menuntun respon cepat dan pengambilan resiko yang sangat tinggi. Misalnya, manajer mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk mendeteksi, menginterpretasikan, dan mengartikan dengan cepat sinyal-sinyal dari lingkungan sehingga respon perilaku yang baru. Jadi itu. Yang kedua yaitu ada budaya pencapaian. Cocok.
maksudnya budaya pencapaian cocok ini yaitu untuk organisasi memperhatikan pelayanan kepada pelanggan tertentu dalam lingkungan eksternal, tetapi tidak membutuhkan fleksibilitas dan perubahan yang cepat. Yang ketiga ada budaya klan, yaitu memiliki fokus internal pada keterlibatan dan partisipasi karyawan untuk memenuhi beban kebutuhan dari lingkungannya. Yang keempat ada budaya birokratis, yaitu memiliki fokus internal dan orientasi konsisten terhadap lingkungan yang stabil. Jadi itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan budaya. Maksudnya kepemimpinan budaya itu apa sih? Pemimpin budaya mendefinisikan dan menggunakan sinyal serta simbol-simbol untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin perusahaan mempengaruhi budaya dalam dua bidang yang penting. Yang pertama, pemimpin budaya mengartikulasikan suatu visi tentang budaya organisasi yang diyakini oleh para karyawan dan menghasilkan semangat yang sangat luar biasa. Hal ini berarti para pemimpin mengartikan dan mengomunikasikan nilai-nilai tersebut yang diyakini dan didukung terus oleh karyawannya. Yang kedua, pemimpin budaya harus menuntut kegiatan harian dan yang menekankan visi budaya. Para pemimpin harus memastikan bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan sesuai dan penekanan kembali ke nilai-nilai tersebut. Tindakan seringkali lebih bermakna daripada kata-kata, sehingga para pemimpin budaya menjalankan perkataan mereka. Selanjutnya yaitu pengertian multibudaya. Multibudaya adalah pandangan bahwa terhadap latar belakang dan faktor budaya berbeda dalam faktor budaya organisasi. Multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang. Multibudaya seperti yang berlaku untuk manajemen dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa terdapat banyak perbedaan latar belakang budaya dan faktor-faktor penting dalam organisasi, serta orang dari latar belakang yang berbeda dapat berada bersama dan berkembang bersama dalam suatu organisasi. Itu teman-teman. Robert Harsh mengatakan bahwa multibudaya merupakan dasar pandangan masyarakat Amerika. Berlawanan dengan mereka yang mengatakan bahwa memperhatikan multibudaya adalah fondasi penekanan akhir-akhir ini pada ketetapan politik. Jadi banyak sekali tuh definisi multibudaya menurut para ahli seperti tadi Robert Harsh. Kalau dia ngejelasin bahwa multibudaya itu pandangan mereka terhadap masyarakat Amerika. Pada umumnya, organisasi telah menyadari bahwa terdapat keanekaragaman dan bahwa budaya dari organisasi manapun memperhatikan kebutuhan para karyawan yang amat berbeda. Singkatnya, banyak manajer yang berjuang supaya budaya perusahaan sesuai dengan isu multibudaya, sehingga pengelolaan masalah keanekaragaman dan multibudaya adalah penting bagi suksesnya suatu organisasi. Mungkin sekian dulu penjelasanku mengenai budaya dan multibudaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?